Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidz Yusuf, dosen program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Komarudin. Melalui video berikut ini, saya akan menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Video ini dibuat untuk pemenuhan salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yakni SPK, Sistem Pendukung Keputusan. Mata kuliah SPK ini merupakan mata kuliah pilihan yang diambil mahasiswa semester 8 program studi Teknik Industri dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah SPK ini memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan bagi mahasiswa untuk menjadi pengambil keputusan ataupun kebijakan dalam organisasi ataupun industri. Mata kuliah SPK ini juga merupakan penerapan berbagai teori dan model dalam pengambilan keputusan sehingga diharapkan mahasiswa mampu mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang dalam mengambil keputusan berdasarkan kajian akademis. CPL pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan ini yakni 1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem. 2. Mampu meneliti dan menyelidiki masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi menggunakan dasar prinsip-prinsip rekayasa dan dengan melaksanakan riset, analisis, interpretasi data, dan sintesa informasi untuk memberikan solusi. 3. Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisa rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa. Sedangkan CPMK mata kuliah SPK ini yakni 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep sistem pendukung keputusan. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis struktur model matematis untuk menghasilkan keputusan akurat dan tepat. 3. Mahasiswa mampu merancang sistem pendukung keputusan untuk menghasilkan alternatif solusi sesuai kebutuhan. Dalam mata kuliah ini terdapat 16 pertemuan yang terdistribusikan, termasuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Mata kuliah SPK ini membahas tentang konsep sistem pendukung keputusan, manajer dan pengambilan keputusan, tahapan pengambilan keputusan, sistem dan lingkungannya, derajat abstraksi model, karakteristik SPK, komponen SPK, model optimasi, pohon keputusan, tabel keputusan, model SAW, model WP, model TOPSIS, model AHP, serta model elektrik. Metode pembelajaran yang saya pakai pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan yakni
metode ceramah, metode diskusi, problem based learning. Interaksi pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan ceramah aktif di mana mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan ataupun pendapat dan dosen dapat memberikan pertanyaan ke mahasiswa dan mahasiswa dapat menjawab pertanyaan tersebut. Penilaian pada mata kuliah sistem pendukung keputusan ini terdiri dari aktivitas partisipatif yang mempunyai bobot 10%, tugas yang mempunyai bobot 20%, kuis yang mempunyai bobot 10%, UTS 25%, serta UAS mempunyai bobot 35%. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita simak video pembelajaran secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Baik, hari ini kita mulai perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sebelum perkuliahan kita laksanakan, saya akan absensi dulu ya. Andri, Firman, Abid, Murtadho, Firman, Sohul, Gilang, Rizal. Baik, hadir semua ya. Terima kasih. Kita berdoa dulu. Ya, harapan kita pembelajaran ini membawa berkah. Berdoa mulai. Baik, selesai. Oke, sebelum saya masuk ke materi AHP, saya akan coba flashback ke belakang. Di mana sebelum materi ini kita ada pertemuan tentang metode WP. Ya, esensi dari metode WP yang kita bahas kemarin sama semua metode yang ada di SPK, sistem pendakian keputusan, pada intinya tidak lepas dari namanya alternatif, tidak lepas yang namanya kriteria. Dua esensi ini wajib. Nah, di WP yang membedakan adalah pembobotan itu kita pangkatkan. Ya, jadi kita pangkatkan, setelah itu ada perkalian. Nah, itu yang membedakan dari materi AHP yang hari ini, di mana materi AHP ini tidak ada pemangkatan. Esensi dari AHP ini nanti kita bicara metrik perbandingan. Baik, itu flashback ke belakang. Saya mulai ya. Oke, saya harap nanti kalau ada yang kurang jelas bagaimana silakan nanti ditanyakan. Oke, AHP. Apa sih materi yang hari ini kita sampaikan? Yang pertama saya bicara sebuah konsep. Berikutnya adalah penyelesaian dari metode AHP. Konsep ini sangat penting ketika kita memulai sebuah metode. Konsep harus kita pahami betul. Bagaimana konsep daripada AHP? Oke, next. AHP ini apa sih definisinya? Sebuah metode ya yang memberikan kesempatan bagi perorangan atau sebuah kelompok ataupun organisasi untuk membangun ya, mengkreat gagasan dan mendefinisikan atau mengidentifikasi sebuah persoalan dengan cara yang pertama membuat asumsi dan memperoleh pemecahan yang diinginkan. Jadi begini, ketika kita mengidentifikasi sebuah problem dan pada akhirnya kita mengambil sebuah keputusan, AHP ini adalah salah satu solusinya. Di sini ada kata memberikan kesempatan untuk mengkreat sebuah gagasan. Jadi gagasannya apa? Ya menciptakan sebuah keputusan, baik itu pemilihan atau yang lain. Case-nya bisa pakai supplier, bisa raw material, ataupun pemilihan karyawan terbaik, ataupun yang lain. Jadi AHP ini adalah memberikan sebuah peluang bagi siapapun untuk mengkreat suatu gagasan atau kebijakan. Itu adalah definisi daripada sebuah AHP. Next. Nah, ada beberapa kelebihan dari model AHP dibanding sebelumnya WP, Topsis sama SAW elektrik. Yang pertama adalah bicara kompleksitas. Karena AHP ini sangat kompleks, di mana dikatakan kompleks yaitu karena apa? Karena masing-masing nanti baik kriteria ke kriteria ada sebuah perbandingan, alternatif dengan kriteria juga ada perbandingan. Di sini ada kompleksitas.
Untuk yang WP dan seterusnya tidak dalam konteks seperti ini. Sedangkan AHP membahas dengan detail bagaimana perbandingan tersebut. Berikutnya adalah struktur hierarki atau dekomposisi. Jadi sebelum perhitungan kita mulai, langkah awal setelah identifikasi, kita membuat hierarki. Mulai dari case-nya apa, alternatifnya bagaimana, kriteria seperti apa. Kalaupun ada subkriteria, ya sama kita buat dekomposisi. Itu adalah salah satu kelebihan dari AHP. Nah, yang paling lebih daripada perbandingan atau metode lain, di sini ada bicara konsistensi. Di mana konsistensi milik AHP secara teorikalnya adalah 0,1. Di atas 0,1 tidak konsisten. Apa yang harus dilakukan? Ya, mengumpulkan data kembali. Yang dikatakan konsisten adalah di bawah 0,1. Itu adalah kelebihan daripada metode AHP dibanding sama metode yang kemarin. Nah, sekarang saya sudah mulai masuk di langkah. Ya, setelah itu belajar konsep sekarang langkah. Oke, yang pertama adalah AHP didekomposisikan ke hierarki. Ini begini. Kita bicara dekomposisi, ya. Kita membuat dekomposisi hierarki. Yang pertama adalah masalah. Masalahnya apa? Ketika kita bicara masalah pemilihan karyawan terbaik, ya sudah. Di sini ada pemilihan karyawan terbaik. Pak, nanti terkait bentuk implikasi atau aplikasi artikel bagaimana? Ya kamu bikin studi literatur sama studi lapangan. Ketika bicara lapangan, ketemu nanti masalahnya apa? Oh, terkait pemilihan supplier, oh terkait pemilihan karyawan terbaik. Setelah itu kita bicara literatur. Ada enggak sebuah riset atau teori yang memang mengatakan bahwa case tersebut bisa diselesaikan dengan metode AHP? Ketemu nanti masalah. Berikutnya adalah kriteria. Kita pastikan kriteria ini sama. Kriteria dapat diambil dari mana? Yaitu tadi dari teori sama kita discuss sama user. Tidak bisa memunculkan sebuah kriteria tetapi tidak ada sebuah prosesnya. Tetap ada teori, ada riset sama discuss dari user. Bicara kriteria, di sini ada sub. Ya, kita tentukan apakah ada sub kriteria. Kalau memang ada, kita buat. Setelah itu bicara alternatif. Dari semua kriteria 3 ini, mana yang alternatif yang mendapatkan bobot yang terbaik, itu yang akan menjadi prioritas sebuah keputusan. Nah, case frame ini yang harus kalian miliki ketika nanti kamu terjun di dunia industri. Bagaimana seorang pimpinan harus mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Basisnya adalah akademis, tidak boleh basis subjektivitas. Penting ini. Oke ya, jangan kita punya jadi pemimpin, suka-suka saya, tidak boleh. Ya, harus basis akademis. Banyak toolnya, salah satu pakai metode AHP. Oke ya, selanjutnya ya. Oke. Ini konsepnya. Jadi bicaranya metrik perbandingan yang tadi tak sampaikan. Kriteria, alternatif dengan kriteria dan seterusnya. Oke. Lah, untuk skalanya kita pakai SAATI. Ya, ada skala 9 di mana mutlak lebih penting. Taruhlah misalkan antara alternatif taruhlah sepeda motor dengan kecepatan ada bicara nilai 9 berarti mutlak lebih penting, 7 sangat lebih penting, 5 lebih penting, 3 cukup penting, 1 sama penting. Pak, apakah di antara ini boleh? Boleh. Berarti bicaranya cukup atau ragu-ragu. Tapi diizinkan, boleh. Oke, sampai di sini untuk skala SAATI bisa dipahami? Rizal bisa? Bisa, Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Nanti kita akan lebih dalami terkait diskus permasalahan. Oke, nah ini adalah langkah pertama, yaitu di sini adalah sigma AIJ sama dengan 1. Ini yang harus dipahami. AHP bicara 1. Ketika lebih dari 1 tidak bisa, karena rumusnya mengatakan demikian. Sigma AIJ sama dengan 1. Ya, karena di situ nanti ada perkalian metrik AWP dan seterusnya. Kita nggak ngomong demikian. Nah, sedangkan AHP sigma total sama dengan 1. Karena nanti dalam rule-nya prosesnya itu bicara perkalian metrik. Oke, next. Ini saya cuplik dari teori lain.
Yang berikutnya adalah menjumlahkan bobot tiap kolom, kemudian melakukan normalisasi. Yang dikatakan normalisasi itu apa? Membagi bobot per kolom dengan jumlah semua kolom. Jadi nanti bicara metrik hasil responden, ya kita jumlahkan. Setelah itu dari jumlah ini kita bagi bobot per kolom dengan jumlah semua bobot kolom. Ya, ini HP. Berikutnya adalah nilai bobot menjadi prioritas. Kita mencari lambda, sigma baris, ya, sigma baris dibagi kolom, n kolom. Taruhlah kolomnya 3, berarti bicara kolom 3n-nya. Oke, dipahami? Ya. Berikutnya adalah menentukan konsistensi indeks dengan cara lambda dikurangi n, ya, n min 1, n-nya 3 berarti 3 min 1. Ya. Ini benar-benar fokus karena AHP ini nanti kompleksitasnya itu beda sama yang metode tool yang lain. Oke, setelah itu langkah menentukan konsistensi ratio dengan cara membagi konsistensi indeks dengan indeks ratio. Ya, indeks ratio kita dapatkan dengan skala. Oke, skala. Ada nanti. Jadi skalanya berapa? Katakanlah kolomnya jumlah 2 sekian. Nanti kita sampaikan di slide berikutnya. Oke, sampai di sini baru nomor 7 yaitu menentukan prioritas. Jangan prioritas dulu baru konsistensi ratio. Karena apa? Ratio dulu, konsisten dulu, baru kita melangkah ke pembobotan untuk penentuan alternatif. Sampai di sini ada yang dipahami, ada yang kurang dipahami. Gimana Mas Rizal? Ini Pak, untuk yang menghitung hasil kali itu Yang nomor berapa Mas? Langkahnya? slide terakhir Pak, slide terakhir. Slide terus. Belum. Ini kita ini dulu aja. Oh, itu, Pak. Untuk konsep dulu aja. Ya. Setelah itu nanti slide berikutnya. Betul. Dipahami? Ya. Mas Taudo? Oke. Next. Ini ada saya untuk yang tadi langkah. Oke, kita bicara langkah. Ada sebuah case. Ada sebuah case tadi. Di mana di sini kita bicara kriteria, yaitu kecepatan, kenyamanan, kapasitas. Untuk alternatifnya kita menentukan sepeda, motor, sama mobil. Ya, ada sebuah case. Ini adalah instrumen untuk kecepatan. Sesuai dengan slide sebelumnya, langkah pertama kita metrik ini kita masukkan yang kita dapatkan dari penyebaran kuesioner ke responden. Oke. Jadi ini siapa yang isi, Pak? Ya, bukan kita, tetapi user. Kita berikan, sebelum berikan sudah ada discuss bahwa penentuan kriteria ini alternatifnya ini. Oke, dipahami ya? Oke. Kecepatan nilainya 1. Karena apa? Dia tidak bisa dibandingkan, tunggal ya. Sama, kenyamanan nilainya 1. Oke, kecepatan dengan kenyamanan ternyata lebih memilih kenyamanan. Berarti kenyamanan ke kecepatan 3, satu sisi karena memang memilih kenyamanan, berarti kecepatan ke kenyamanan 1/3. Contoh next berikutnya, kapasitas dengan kecepatan ternyata lebih memilih kecepatan, berarti kecepatan dengan kapasitas nilainya 5, satu sisi kapasitas dengan kecepatan nilainya 1/5. Paham sampai metrik ini? Paham ya? Oke, setelah dari metrik ini kita breakdown ke bawah, kita jadikan nilai desimal astrokal. Ya, 1 kita beri 1, 3, 0,20 didapat 1/5. Oke, dipahami? Baik, setelah ini saya ada case ya, Setelah itu nanti silakan diskusi jadi 2 kelompok, enggak apa-apa, nanti discuss, nanti bentuk gerumbel gini menjadi 2 kelompok. Case-nya apa? Ini. Oke, bentar ya.
Case-nya, bentar, sudah saya tuliskan. Kenapa kita ada case? Karena metode pembelajaran saya selain ceramah, diskusi, kita ada PBL, problem based learning. Ya, saya harus memberikan sebuah case supaya saya ingin mengukur bagaimana kemampuan kamu untuk memahami apa yang sudah saya terangkan. Oke, ada pemilihan merek HP Oppo, Samsung, Infinity. Ini adalah alternatif. Kamera, RAM, baterai. Ini adalah kriteria. Oke, 10 menit. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan membentuk dua kelompok diskusi. Firman, Andre, Ebit sama Firman itu Tado itu. Silakan diskusi. Ayo, untuk case-nya nilainya silakan. Ya, nanti dari kalian silakan maju ke depan mempresentasikan. Boleh langsung pakai laptop. Silakan Mas Tado, Mas Rizal. Gini, bentuk diskus gini. Mas Gilang ada ke situ. Biar enak. Silakan Mas Rizal. Atau yang milik jenengan yang sudah Mas Rizal. Ya, ini enggak apa-apa. Oke. Atau siapa yang sudah baru mengerjakan. Silakan. Ayo, buat Excel dulu, ya. Excel dulu. Ya, 5 menit, 10 menit. Silakan. Oke. Nah, ini Pak ganti aja case-nya. Untuk nilainya silakan ya disesuaikan. Ya. Bagaimana Oppo terkait kamera nilainya berapa user? Kan 5 menit, 10 menit. Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan. Oke, silakan Mas Rizal untuk mempresentasikan, Mas Tado untuk mengoperator ya. Coba kita lihat sama-sama hasil dari kelompok Mas Rizal. Silakan Mas. Belum saya ganti yang ini Pak. Ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini saya mau mempresentasikan hasil dari KIS yang didapat dari materi AHP. Coba bawa ini ya, printer biar enak. Oke. Di sini ada kriteria, 3 kriteria untuk kasus ini. Yang pertama adalah kamera, yang kedua RAM, dan yang ketiga adalah baterai. Dan untuk contoh kasus HP kita ini, kita buat tabel kriteria. Ini bentuk dalam tabelnya, ada 3 tabel. Dan untuk cara pengambilan angka ini kita peroleh dari kuesioner yang kita dapat dari hasil lapangan. Contoh ke kamera, yaitu nilainya 1, yaitu equal. Terus kamera ke RAM, hasilnya kamera ke RAM, kamera lebih bagus daripada RAM, yaitu hasilnya 5. Dan yang ketiga, kamera ke baterai. Kamera ke baterai lebih penting, kamera lebih penting daripada baterai, yaitu nilainya adalah 7. Dan nilai ini didapat dari skala Saati. Dan seterusnya ya. Dan untuk menghitung 1,0
Kita lanjut aja sampai itu muncul di apa namanya konsistensi. Kosidek. Rumus indeks ini. Indeks. Itu ketemu. Ini mungkin ada kesalahan di perhitungannya. Ini hasilnya adalah minus 0,17. Mungkin ada kesalahan karena ini kan hasil C itu dihitung dari lambda 1,33 ini dikurangi kriteria, dikurangi kriteria dan juga kriteria dikurangi nilai dari kriteria, yaitu adalah 2 dan hasilnya 0,17. Dan RI ini rasio indeks didapat dari tabel kita kan ada tabel 3 yaitu bunyinya adalah 0,58. Dan untuk mencari konsistensi rasio ini didapat dari RI dibagi konsistensi indeks dan ini ketemunya minus 0,29. Oke, lanjut ke bobot. Jumlah yang tadi bobotnya untuk bobot ini didapat dari 0,63 dikali 0,70 ditambah 0,11 dikali 0,23 dan juga ditambah 0,23 dikali 0,07 yang hasilnya 0,48. Oke. Dan untuk hasilnya ini 1. Mungkin ada kesalahan saat Oke, berarti bobot paling tinggi miliknya Oppo. Oppo 0,48. Berarti artinya Oppo menjadi pilihan yang terbaik. Oke, baik, kita beri aplaus untuk Mas Rizal. Oke. Terima kasih. Silakan. Oke ya, ini adalah apa namanya hasil dari discuss problem based learning dari teman-teman kamu. Oke, saya anggap kalian sudah memahami rule dari AHP bahwa ini ada tidak apa-apa, yang penting kamu rule-nya sudah paham. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya anggap kalian representasi dari Mas Rizal sudah luar biasa. Gimana? Sudah paham semua? Paham ya? Oke, saya akan menyimpulkan mata kuliah hari ini. Yang jelas AHP 1 ada uji konsistensi. Ketika uji konsistensi bicara nilainya di atas 0,1 berarti dilakukan pengambilan data ulang. Uji konsistensi tidak hanya kriteria ya sama kita uji konsistensi, alternatif ke kriteria juga kita uji konsistensi. Oke ya. Setelah itu hasil akhir pembobotan. Nilai yang paling tertinggi itulah yang menjadi pilihan ya, yang kita ambil menjadi alternatif yang menjadi prioritas. Gitu ya. Baik, hari ini luar biasa ya pertemuan hari ini. Kesimpulan hari ini sudah saya sampaikan terkait AHP dari saya ya. Kalau ada salah dan bagaimana, saya mohon maaf. Ketika nanti ada pertanyaan, mungkin hari ini kamu belum ada, lain kesempatan silakan ditanyakan. Dari saya, perkuliahan hari ini saya akhiri. Kita ketemu lagi di perkuliahan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.